limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin doa atau memimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca dalam hati masing-masing. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah, berdoa dan doa kita lakukan. Nah, hari ini pertemuan kita hari ini akan melakukan P5. P5 itu apa? P5 itu apa? Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek profilnya hari ini yaitu sekolah bebas sampah. Nah, tema P5-nya proyek pengembangan profil pelajar Pancasila ada tambahan PPLA. PPLA itu apa? Khusus untuk pelajaran PAI itu ada tambahan PPLA-nya singkatan dari profil pelajar rahmatan lil alamin. Temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya pengelolaan sampah, dan proyek profilnya seperti tadi di awal sekolah bebas sampah. Nah, sekarang kita ulik dulu apa sih gaya hidup berkelanjutan itu. Ada yang mau bantu ibu untuk membacakan? Laki-laki boleh? Aku. Oke, Andrea silakan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Pola hidup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Gaya hidup ini melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, terima kasih Andrea untuk bantuannya. Nah, dari pengertian dari tulisan yang di depan, kalian bisa paham tidak gaya hidup berkelanjutan itu apa? Gaya hidup berkelanjutan yaitu gaya hidup yang tidak merusak lingkungan atau ekosistem di sekitar, sehingga nanti generasi berikutnya, anak cucu ibu, anak cucu kalian tetap bisa menikmati lingkungan, tetap bisa menikmati alam sekitar yang masih terjaga. Jangan sampai gaya hidup kita saat ini justru malah merusak alam, justru malah merusak lingkungan, sehingga nanti anak cucu kita tidak bisa menikmati hal tersebut. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip utama dari gaya hidup berkelanjutan itu ada beberapa prinsip ya, kalian bisa lihat di depan. Itu yang pertama, pengurangan limbah. Berkaitan dengan kegiatan proyek kita hari ini, yaitu limbahnya berarti limbah sampah. Sampahnya yang mana? Sampah yang anorganik. Ya. Kemudian prinsip yang kedua, penggunaan sumber daya secara efisien, konsumsi bertanggung jawab, pengurangan emisi karbon. Rangka emisi karbon yang seperti apa? Emisi karbon? Ada itu? Hah? Asap kendaraan dan sebagainya. Kemudian salah satunya ya, salah satu contohnya asap kendaraan. Kemudian pelestarian lingkungan. Kegiatan kita, proyek kita hari ini juga berkaitan dengan hal tersebut, pelestarian lingkungan. Kemudian kesadaran dan pendidikan lingkungan, itu juga berkaitan dengan proyek kita hari ini. Nah, target pencapaiannya, ada yang mau bantu ibu lagi untuk membaca? Tadi sudah ada laki-laki, sekarang perempuan? Oke, guru, silakan. Pencapaian satu siswa mampu memilah sampah berdasarkan kategori hipoterapi anorganik yang berbahaya, serta mengetahui dan menerapkan cara pengolahannya di sekolah. 2. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan proyek pengolahan sampah di sekolah. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah dan mendukung program berkelanjutan sehingga lingkungan sekolah
ada akhlak terhadap alam, bagaimana kita bisa mengolah sampah di sekitar kita agar melestarikan alam lingkungan kita. Kemudian kolaborasi, ada juga yang terakhir memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian kalau yang profil pelajaran mengenai alamnya juga ada 3, berkeadaban atau ta'adub, kemudian toleransi atau tasamu. Nah yang ketiga yaitu dinamis dan inovatif atau tatawur dan ibtikar. Lanjut. Nah, hubungannya proyek kita hari ini dihubungkan dengan pengembangan nilai-nilai moderasi beragama. Ada yang tahu moderasi beragama itu apa? Kantas mana? Tuh? Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, atau perilaku beragama seseorang yang mengedepankan keseimbangan, kemudian toleransi, dan menghindari ekstremisme. Atas? Oke, itu moderasi beragama ya. Nah, kembali lagi, proyek kita kalau misalnya dihubungkan dengan moderasi beragama, itu ada beberapa nilai yang terkandung, yaitu yang pertama, kesadaran akan keseimbangan, tawazun. Jadi, hidup kita ini di dunia harus seimbang, memanfaatkan alam, kemudian makannya, proses kehidupan kita. Pokoknya kalau mau memanfaatkan alam pun jangan berlebihan, segala sesuatunya harus sesuai dengan kebutuhan, harus seimbang. Kembali lagi ke gaya hidup berkelanjutan agar generasi penerus kita bisa tetap menikmati alam yang sedang kita nikmati saat ini. Paham? Lanjut, tanggung jawab sosial dan lingkungan juga masuk ke sana. Sosialnya ke generasi penerusnya, lingkungannya ke lingkungan yang sedang kita nikmati saat ini, yang sedang kita eksplor saat ini, kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, sikap toleransi dan kerjasama. Dalam mensukseskan proyek ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh ibu sendiri, tapi butuh bantuan, butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk dari kalian. Paham? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sedikit menggali permasalahan mengenai sampah di sekitar sekolah. Sampah di sekitar sekolah apakah sudah terkelola dengan baik? Belum. Oke, misalnya apa kira-kira? Kenapa belum bisa terkelola dengan baik? Karena kurangnya kesadaran. Dari siapa? Oke, dari warga sekolahnya. Tidak hanya murid, mungkin ada guru yang belum paham, atau mungkin ada stafet, ada orang lain. Pokoknya warga sekolah yang belum sadar bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik. Sampah itu harus dipisah ketika dibuang antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahaya. Kalau sudah dipisah-pisah seperti itu, maka pengelolaannya pun akan lebih mudah. Kalau sampah organik misalnya mau dibuat pupuk kompos, bisa asal terus terpisah sama organik pupuk. Atau sampah anorganik mau kita buat karya seni seperti hari ini, bisa asal sudah dipisahkan. Atas tuh gampang memilah, melakukan pengelolaannya akan lebih mudah kalau misalnya sudah dipisahkan. Ngertos? Itu permasalahan di sekolah kita ya. Yang pertama masih kurangnya kesadaran, kemudian yang kedua sampahnya pun belum dipilah antara organik, anorganik, dan yang berbahaya. Lanjut. Nah, pemberian motivasi. Motivasinya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang bunyinya dinu ala nallah. Artinya agama itu didirikan
Nah, kegiatan kita hari ini, kegiatan daur ulang ini yang pertama, pengumpulan sampah yang akan didaur ulang, pembersihan sampah yang akan didaur ulang itu sudah Ibu instruksikan minggu kemarin ya. Kemudian menonton video sumber belajar pengolahan sampah daur ulang. Nanti sebentar lagi setelah ini perencanaan dan desain karya, susun tahapan yang akan dilakukan pengolahan sampah, nanti penampilan karya. Videonya Oke, LKPD yang akan kalian isi langkah-langkahnya seperti ini. Artinya begitu enggak? Yang pertama, kumpulkan sampah, yang kedua bersihkan, yang sudah yang kemarin Ibu sudah menginstruksikan. Masuk ke langkah ketiga, buat perencanaan dan desain karya. Perencanaan dan desain karyanya kalian tuliskan di sini. Sampah yang akan didaur ulang bahannya apa? Tuliskan di sana. Kalau misalnya tadi bekas botol plastik minuman atau misalnya bekas sedotan dan sebagainya, itu tuliskan di sebelah sini. Produk yang akan dibuat, kalian mau membuat apa? Tuliskan di sini di sebelahnya. Terus gambarkan desain karya yang akan dibuat. Jadi tolong digambarkan ya. Yang namanya gambarkan berarti harus digambar di sana. Terus di bawahnya tahapan pembuatan karya, tuliskan tahapan-tahapannya. Paham? Nah, di sini susun tahapan yang harus dilakukan. Nah, yang di bawahnya. Kemudian yang kelima, baru kalian olah. Jadi kalau bisa bagi tugas, ada yang menuliskan mengisi LKPD-nya, ada juga yang mengerjakan karyanya. Jadi waktunya bisa lebih diefektifkan. Lanjut, yang terakhir, tampilkan karya Anda di depan kelas seperti biasa, presentasi. Sekarang kita masuk ke pengerjaan karyanya. Waktunya
Oke, dapat membuat lingkungan menjadi bersih. Apa lagi? Sehat. Terus nyaman. Iya. Agar generasi kita yang selanjutnya tetap bisa menikmati lingkungan yang juga sekarang kita nikmati. Kalau sekarang bersih, kalau sekarang dijaga, mereka juga bisa tetap menikmati apa yang kita rasakan saat ini. Kemudian selanjutnya, mengapa kita perlu mengelola sampah dengan baik? Agar sampahnya agar lingkungannya yang tidak tercemar, bukan sampahnya. Karena sampah yang mencemari lingkungan. Terus apa lagi? Kenapa? Tidak konflik alam. Oke. Nah, konflik itu bencana alam. Terus apa lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, saudara. Apakah Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan sampah setelah mengikuti proyek ini? Sudah. Ketika kalian sudah melaksanakan proyek ini, bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik. Salah satunya melakukan daur ulang dengan sampah sedotan atau tadi sampah botol, bekas botol. Kira-kira selanjutnya ketika Anda menemukan kembali limbah sampah yang dari sedotan dan botol itu, apa yang akan kalian lakukan? Membuangnya ke tempat sampah. Oke, membuangnya ke tempat sampah. Kemudian bisa mau dimanfaatkan tidak? Oke, bisa didaur ulang. Kenapa? Agar sampahnya tidak menumpuk. Agar sampahnya tidak menumpuk. Sebelum itu dikelola dulu, yaitu dengan cara dipisah tadi antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Pisah-pisah dulu sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Paham? Lanjutkan. Apa yang akan terjadi jika semua orang ikut menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi bersih, Aman, sehat. Ya, Bu. tertib, Ya. aman, dan bisa terhindar dari Kuman. Terus yang terakhir, bagaimana Anda bisa terus mendukung program bebas sampah di sekolah? Dengan cara yang pertama yaitu membuang sampah. Ada sampahnya. Oke, paham semuanya? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Untuk kegiatan proyek hari ini selesai. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Terima kasih banyak atas segala kerjasamanya, atas bantuannya. Mohon maaf kalau saya tidak punya kekurangan, baik secara lisan maupun perbuatan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi.